Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmat Riyadi. Balik lagi kita ke part yang kelima, yaitu membahas tentang jurnal penutupan dan neraca saldo setelah penutupan di soal PT Nusa Gemilang. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja. eh, Silakan dibuka lembar jawabannya dari yang part 4 sama part 3 itu sudah menjadi satu lembar jawabannya. Kita mulai dari jurnal penutupan terlebih dahulu. Oke, jurnal penutupan atau yang lebih sering dikenal dengan closing entries itu adalah gunanya untuk menutup seluruh akun-akun yang berhubungan dengan akun laba rugi. Oke, jadi yang awalan akunnya dari 4 sampai 9 nominalnya itu harus ditutup, harus menjadi 0. Berarti bagaimana caranya? Caranya berarti tinggal dipindahkan. Yang tadinya debit jadi kredit, yang kredit jadi debit. Lihatnya dari mana? Sumbernya dari neraca lajur. Kita lihat dari neraca lajurnya yang bagian laba rugi. Nah, ini saya hijaukan dulu biar kita tahu semua mana yang bagian laba rugi. Nah, laba rugi dimulai dari sales of merchandise sampai ke akun terakhir, yaitu income tax expense. Nah, karena ini ada dua macam, ada yang di sebelah debit, ada yang di kredit, berarti kita mulai dari yang kredit terlebih dahulu. Berarti yang kredit semuanya pindah ke debit. Nanti ketika sudah semua akun yang di kreditnya pindah ke debit, maka seluruh nominalnya itu dijumlahkan dan dipindahkan saldonya ke income summary alias ikhtisar laba rugi. Karena semua akun laba rugi akan ditutup menjadi akun ikhtisar laba rugi. Nah, contoh yang sudah jadinya seperti ini. Nah, di sebelah kredit itu ada salah satu merchandise, purchase discount, interest income, freight collected, late fee collected, dividend income, sama gain or loss sales vehicle. Dan mereka semua yang tadinya ada di kredit sekarang pindah di jurnal penutupnya di sebelah debit. Oke. Lalu sebelah kreditnya ditutup dengan akun income summary alias ikhtisar laba rugi. Jadi ikhtisar laba ruginya ini dapatnya dari seluruh penjumlahan dari salah satu merchandise ini sampai gain or loss sales vehicle. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti sekarang akun yang di sebelah debitnya. Tadi yang kreditnya sudah, sekarang yang sebelah debitnya. Di sebelah debitnya kan lumayan banyak nih akunnya, dari sales diskon, sales retur, sampai dan yang lain-lain. Nah, hasil jadinya seperti ini. Kita kecilin dulu. Nah, seperti ini. Nah, jadi akun-akun yang ada di sebelah debit seperti sales diskon, sales retur, cost of goods sold, freight paid, advertising expense, electricity expense, telepon rent, rent expense, supplies expense, maintenance and repair expense, bad debt expense, depreciation expense, insurance expense, late fee expense, wages and salaries, interest expense, non service charge, sama income tax expense, itu semuanya pindah ke kredit. Karena tadi awalnya ada di sebelah debit, kita pindahin ke sebelah kredit. Nah, setelah pindah sebelah kredit, otomatis yang di sebelah debitnya diisi dengan ikhtisar laba rugi atau income summary-nya sesuai dengan jumlahan nominal dari sales diskon sampai si income tax expense yang terakhir. Nah, lalu maka muncullah di sini income summary-nya ada dua, yaitu yang pertama tadi yang bagian pertama yang saldo kredit pindah ke debit, yaitu nominalnya dengan 1.388.410.000, dan sekarang di debit yang dari akun debit ke kredit itu ada 1.074.507.500. Nah, lalu otomatis income summary ini mempunyai nilai yang tadinya dia tidak ada nilai, sekarang ada nilai, yaitu nilai selisihnya harus juga ditutup. Kenapa ditutup? Karena ikhtisar laba rugi hanya menyimpan laba sementara atau laba ruginya sementara, dan nanti saldonya dipindahkan kemana? Dipindahkan ke akun modal atau common stock. Makanya di yang ketiga itu diisi dengan akunnya income summary-nya di debit, Anton capital atau common stock-nya di kredit. Kita ganti dulu jadi common stock. Nah, common stock-nya di kredit. Kenapa kok bisa income summary-nya di debit, common stock-nya di kredit? Kita lihat di sini. Income summary-nya di kredit 1388. Sedangkan yang di debitnya itu cuma 1074. Berarti otomatis yang kecilnya lebih kecil di sebelah debit.
Berarti selisihnya untuk menutup income summary atau untuk membuat saldo income summary itu habis, berarti kita harus taruh di sebelah debit untuk selisihnya. Lalu sebelah kreditnya kemana? Ya tadi seperti saya bilang sebelumnya, yaitu dipindahkan ke akun modal atau common stock. Jadi untuk jurnal penutup, yang pertama caranya adalah akun kreditnya ditutup pindah ke debit dan saldonya dipindahkan ke income summary. Cara yang keduanya akun debitnya pindah ke kredit dan saldonya dipindahkan ke income summary yang berada di debit. Dan yang ketiga adalah menutup akun income summary itu sendiri menjadi common stock. Oke, berarti sudah ada 3 jurnal dan ini adalah hasilnya untuk jurnal penutup. Nah, setelah mengerjakan jurnal penutup yang namanya jurnal, berarti lagi-lagi kita harus memposting ke buku besar. Nah, nanti di setiap buku besar itu harus kita posting semua akun yang ada di dalam jurnal penutup. Berarti kita mulai dari yang awalan akun 4. Dan itu pasti semua bakalan nilainya menjadi 0. Kita lihat contohnya di sini. Kita ambil contoh tadi mulai dari sales of merchandise. Nah, sales of merchandise setelah ditambahkan jurnal penutup, maka saldonya akan menjadi 0. Karena di jurnal penutup sales of merchandise pindah ke debit, maka jadi 0. Plus diskon pindah ke kredit jadi 0. Plus rator di jurnal penutup jadi kredit pindah menjadi 0. Dan seterusnya. Tapi bagaimana dengan akun income summary? Akun income summary berarti ada 3 kali jurnal penutup postingnya. Yang pertama tadi dia di kredit 1384410, lalu di debit 1074, maka ada sisanya 313902. Dan yang terakhir dia ditutup sendiri pindahkan ke akun common stock 313902.500, maka income summary-nya pun habis saldonya. Dan bagaimana dengan common stock atau Anton Capital? Ini Anton Capital saya ganti dulu menjadi common stock. Nah, bagaimana dengan akun common stock? Maka dia ada sekali dari jurnal penutup, yaitu di sebelah kredit 313, dan bahkan nominalnya akan bertambah dengan saldo awalnya. Oke. Nah, itu di buku besarnya. Nah, otomatis untuk akun seperti yang ada pada di di akun laba rugi dari awalan 4 sampai awalan 9 itu bakalan habis nilainya, alias 0 semua. Nah, berarti untuk yang di dalam neraca saldo setelah penutupan itu adalah akun yang tersisa, yaitu berarti akun yang awalan dari 1 sampai 3. Nah, ini adalah akun-akun tersisa yang masih ada saldonya, dimulai dari cash in bank sampai akun return at earning. Dan ini adalah hasil sisaannya, dan ternyata pada saat kita balancekan dan kita hitung yaitu tetap sama. Nah, debit kreditnya seimbang. Jadi intinya untuk pengerjaan jurnal penutupan hanya seperti itu. Menutup saldo laba rugi atau menutup akun-akun yang berhubungan dengan laba rugi, habis itu langsung diposting ke buku besar dan lanjut mengerjakan neraca saldo setelah penutupan, yaitu akun sisanya yang masih ada saldonya. Oke, cukup sekian. Sampai di sini saja untuk pembahasan kita tentang jurnal penutupan. Sampai sini siklus akuntansinya berarti kita sudah bisa melanjutkan ke bulan berikutnya gitu. Jadi untuk siklus akuntansi lumayan panjang pengerjaannya, tapi jika sudah sampai neraca saldo penutupan berarti ini adalah neraca saldo awal bagi bulan berikutnya. Oke, terima kasih yang telah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa pantengin terus nanti untuk materi spreadsheet dan materi komputer akuntansinya. Ya, terima kasih atas semuanya. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.